Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelas 3 PKD 2, jurusan bisnis. Di sini kami akan melakukan video terkait simulasi pemeriksaan bukti audit dengan dua metode. Yang pertama ada metode wawancara dan yang kedua ada metode stock of name. Dengan saya Feni Wulandari sebagai tim auditor 1 dan menjadi kepala keuangan perusahaan PT Asia Hardware, dan teman saya dengan saya Lisna sebagai tim auditor 2 dan juga kepala gudang PT Asia Hardware. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi. Pagi Ibu. Untuk diskusi pagi hari ini kita akan membahas tentang pemerolehan bukti audit dengan melakukan wawancara kepada Ibu Lestari selaku Kepala Keuangan PT Asia Hardware untuk memperoleh keterangan terkait prosedur pencatatan transaksi penjualan dan penerimaan kas. Jadi perhatikan bahwa tujuan kita adalah untuk memahami proses internal perusahaan dan mengidentifikasi potensi resiko yang perlu kita teliti lebih lanjut. Baik Ibu, apakah nanti untuk wawancaranya kita akan mencakup semua proses penjualan, penerimaan kas, dan kebijakan kredit yang ditetapkan oleh PT Asia Hardware sendiri Ibu? Ya, betul Mbak. Jadi mari kita susun daftar pertanyaan utama kita, seperti kebijakan kredit yang diterapkan, sistem pencatatan, serta kontrol terhadap risiko penyelewengan. Jangan lupa dokumentasikan juga jawabannya itu secara rinci ya Mbak Lisna. Ya, baik Ibu. Oke, mungkin saya rasa cukup untuk diskusi pagi hari ini. Selebihnya kita bisa memulai pekerjaan ini dengan semangat dan teliti ya Mbak. Ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Permisi Ibu, selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, perkenalkan Ibu, saya Lisna sebagai perwakilan auditor dari firma akuntansi. Ya, silakan duduk Mbak. Terima kasih Bu. Iya. Baik, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Ibu, kedatangan saya di sini untuk melakukan wawancara kepada Ibu melengkapi dokumen audit di mana sebagai Ibu Kepala Keuangan PT Asia Hardware sendiri. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia untuk diwawancarai dan saya akan menjawab semaksimal mungkin dari pertanyaan Mbak. Baik, kita akan mulai untuk wawancaranya ya Ibu. Ya. Baik Ibu, saya akan mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana prosedur standar dalam pencatatan transaksi penjualan di perusahaan Ibu? Apakah semua transaksinya menggunakan sistem kredit atau ada beberapa yang melakukan secara tunai ataupun cash? Ya, jadi di perusahaan kami ini sebagian besar transaksi dilakukan dengan sistem kredit, terutama untuk pelanggan besar. Namun untuk penjualan tunai itu biasanya hanya dilakukan dalam jumlah kecil dan untuk nasabah-nasabah yang datang langsung ke perusahaan kami. Oke, baik Ibu. Dan apakah ada persyarat khusus yang harus dipenuhi pelanggan untuk mendapatkan fasilitas kreditnya sendiri? Ya, betul Mbak. Kami memiliki prosedur seleksi kredit di mana pelanggan harus menyerahkan dokumen kelayakan finansial seperti laporan keuangan dan riwayat pembayaran sebelumnya. Permohonan kredit tersebut harus disetujui juga oleh manajer keuangan sebelum transaksi berlangsung. Oke, baik. Apakah ada kebijakan terkait batas maksimum kredit ataupun tenggat waktu pembayaran bagi pelanggan, Mbak? Ya, ada Mbak. Jadi kami memiliki batas kredit yang ditentukan berdasarkan jenis pelanggan. Untuk pelanggan besar, batas kredit dapat mencapai 500 juta, itu dengan tenggat waktu 45 hari. Sedangkan yang untuk pelanggan yang lebih kecil ini, batas kredit dan tenggat waktunya itu lebih rendah dari yang lebih besar. Baik, oke. Selanjutnya saya akan menanyakan terkait pengendalian internal dan resiko dari perusahaan Ibu. Pertanyaannya, bagaimana dengan sistem pengendalian internal yang diterapkan untuk memastikan pembayaran tepat waktu? Apakah ada tim khusus yang melakukan penagihan ataupun melakukan pemantauan sendiri? Iya Mbak, ada. Jadi kami memiliki tim khusus untuk bagian penagihan. Jadi untuk tim ini tuh bertugas untuk memantau jatuh tempo setiap pelanggan, dan untuk keterlambatan itu biasanya kita akan mengirimkan notifikasi kepada pelanggan melalui email atau telepon yang tertera dalam dokumen kami.
Apakah prosedur tertentu yang dilakukan jika menunggak pembayaran bagi pelanggan, Ibu? Ya, jadi biasanya untuk pelanggan yang menunggak lebih dari 30 hari, kami mengirimkan peringatan tertulis dan bila masih belum ada pembayaran, kasus ini akan kami alihkan ke jalur yang lebih dalam lagi. Baik Ibu Lestari, untuk memastikan bahwa tidak ada penyelewengan, apakah proses pencatatan kas masuk dan pengelolaan penagihan memiliki pemisahan tugas yang jelas di bagian keuangan? Iya ada Mbak. Jadi bagian penerimaan kas dan bagian penagihan itu dipegang oleh dua tim yang berbeda. Untuk tim yang pertama itu untuk tim kas hanya mencatat transaksi yang telah diterima dan terverifikasi. Sedangkan tim penagihan hanya fokus pada proses penagihan dan memastikan pembayaran dilakukan secara tepat waktu. Oke, baik Ibu Lestari, dari keterangan yang Ibu berikan, kami mencatat bahwa perusahaan memiliki kontrol yang baik dalam penagihan dan pemisahan tugas. Apakah kami bisa mendapatkan dokumen pendukung seperti prosedur tertulis mengenai kebijakan kredit, batas waktu, dan juga laporan piutang bulanan untuk mencocokkan dengan data yang kami miliki? Iya, tentu bisa Mbak. Nanti saya akan meminta tim kami untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang Mbak minta dan segera menyerahkan kepada tim Mbak. Baik Ibu, terima kasih. Yang terakhir, apakah Ibu dapat memberikan daftar pelanggan besar yang menerima fasilitas kredit dan daftar pembayaran mereka dalam beberapa bulan terakhir? Ini akan sangat membantu kami untuk melakukan verifikasi apakah prosedur penagihan dan kontrol yang telah diterapkan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Iya Mbak, saya akan sertakan juga daftar tersebut dengan dokumen yang sebelumnya sudah Mbak minta. Baik Ibu Lestari, terima kasih untuk waktu dan informasi yang Ibu sampaikan. Ini sangat membantu kami dalam memahami kebijakan kredit dan pengendalian kas masuk yang dilakukan oleh PT AC Hardware sendiri. Iya Mbak. Oke, terima kasih banyak Ibu. Kami akan mengolah datanya yang sudah kami terima dan menyusun sebagai laporan keuangan dari hasil pemeriksaan kami. Oke Mbak, untuk selanjutnya saya akan segera mengirimkan dokumen-dokumen yang sudah Mbak minta. Baik, untuk informasi selanjutnya mohon ditunggu ya Ibu. Kami akan mengirimkannya secepat mungkin. Oke Mbak. Terima kasih Ibu. Selamat maaf bila mengganggu waktunya. Iya, hati-hati di jalan ya Mbak. Iya. Baik Ibu Feni, hari ini kita akan melakukan stock of name di gudang PT AC Hardware. Tujuannya agar kita bisa memastikan bahwa jumlah persediaan barang yang tercatat dalam laporan keuangan itu benar-benar ada secara fisik di dalam gudang mereka. Apakah Ibu sudah siap dengan peralatan seperti daftar periksa checklist, alat tulis, serta lembar kerjanya? Iya, baik Ibu. Saya sudah membawa daftar barang yang ada di dalam laporan perusahaan, termasuk lembar perhitungan untuk memverifikasi setiap itemnya. Baik, kita akan melakukan inspeksi dan mencocokkan jumlah barang yang terdaftar dalam catatan dengan jumlah yang ada secara fisik di gudang. Jangan lupa pastikan untuk mengecek itemnya secara detail dan melakukan dokumentasi dengan baik. Baik Ibu, saya akan mengusahakan untuk semuanya sesuai dan semuanya sudah tercatat. Baik, kalau begitu kita bisa langsung mendatangi gudang PT AC Hardware-nya. Baik Ibu. Selamat pagi Bu Lisna, perkenalkan kami dari tim auditor. Jadi di sini kami akan melakukan stock of name dalam bidang ini. Selamat pagi, baik Ibu. Baik Ibu, mohon bantuannya untuk memastikan bahwa akses ke semua area penyimpanan terbuka dan untuk tidak ada aktivitas keluar masuk selama kami melakukan stock of name di dalam, agar hasil pemeriksaan kami akurat. Mohon kerjasamanya Ibu. Terima kasih. Tentu Ibu, semua aktivitas sudah dihentikan sementara dan tim saya sudah mengatur agar barang tidak diambil ataupun tidak dipindahkan selama pemeriksaan berlangsung. Baik, terima kasih Bu. Silakan melakukan inspeksinya langsung. In the night under the stars so bright, a whisper of wind, a longing deep inside, setting sail on a sea of dreams, where nothing is quite as it seems. A dream of adventure calling out my name, guiding me through the unknown, igniting the flame into the wild around.
Baik Ibu Lisna, kami telah menyelesaikan audit kami. Dari hasil perhitungan, kami menemukan model barang A sebanyak 100 unit sesuai laporan perusahaan. Ibu Lisna, apakah benar ini memang tidak ada penambahan atau pengurangan sebelum pemeriksaan? Betul Ibu, semua unit sudah kami stok ulang tadi malam dan tidak ada aktivitas keluar masuk. Baik, berarti sesuai dengan laporannya Ibu, di rak ada 100 unit dan cocok dengan catatan. Ya, betul, baik. Baik Ibu Lisna, namun setelah kami cek juga terdapat beberapa selisih pada produk model B. Di catatan tercatat ada 50 unit, tapi pada saat kita melakukan pengecekan hanya terdapat 48 unit saja. Apakah ada penjelasan untuk selisih ini, Bu? Saya akan cek catatan internal kami, kemungkinan ada unit yang rusak atau ada yang sudah dikembalikan ke supplier. Baik Ibu, tolong untuk segera diperiksa ya Ibu, agar kami bisa mencocokkan dengan laporan yang kami miliki dan saya akan dokumentasikan hasil ini sebagai bagian dari laporan kita. Baik Ibu, akan segera saya periksa. Baik Ibu, semuanya sudah kami perhitungkan dan sudah kami catat semua, dan ada beberapa selisih tadi dengan jumlah yang perlu kami tindak lanjuti, dan saya sudah memastikan semua perbedaan itu sudah tercatat dan klasifikasi apakah terkait dengan kerusakan, pengembalian, atau kemungkinan kesalahan dalam pencatatan. Dan kami akan pastikan untuk menyiapkan laporan akhir dengan rinci setiap item, termasuk barang yang tidak sesuai tadi dan penjelasan yang kita dapatkan. Kita akan diskusikan lebih lanjut sebelum kami menyampaikan laporan ini kepada pihak yang berwenang. Baik Ibu, saya tunggu laporan secepatnya. Terima kasih kepada Ibu sekian. Baik Ibu, terima kasih semua atas kerjasamanya ya Bu. Baik, terima kasih Ibu. Kami akan memberikan informasi terkait hasil dari rekomendasi kami secepat mungkin. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Ibu. Baik Ibu. Permisi Ibu. Selamat siang Bu. Iya, selamat siang. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Bu. Iya baik, jadi saya kesini untuk memberikan hasil laporan audit yang kami sudah lakukan Bu. Tunggu sebentar. Selamat pagi Ibu, terima kasih atas kerjasama Ibu dan tim selama proses audit yang sudah berlangsung. Hari ini saya akan menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah kami susun, termasuk beberapa rekomendasi perbaikannya. Berikut untuk hasil laporan auditnya bisa Ibu periksa kembali. Baik, selamat pagi. Kami sangat menghargai upaya dari tim auditor dan siap mendengar dan melihat hasilnya. Saya akan mengecek hasilnya terlebih dahulu ya Mbak. Ya, gitu. Saya menghargai upaya dari tim auditor dan siap mendengarkan hasilnya. Baik, Ibu, berdasarkan pemeriksaan kami, secara umum pengendalian internal PT Asehatur sudah berjalan dengan baik. Dan kami melihat adanya pemisahan tugas yang memadai antara tim pencatatan dan penerimaan kas serta penagihan. Prosedur seleksi kredit juga cukup ketat dengan dokumentasi yang juga sangat lengkap. Namun dari beberapa pemeriksaan kami terdapat area yang dapat ditingkatkan lagi. Pertama, untuk monitoring terhadap pelanggan yang terlambat membayar masih dapat diperbaiki. Dan yang kedua, perusahaan Ibu perlu memiliki prosedur tertulis yang lebih terperinci terkait langkah-langkah tindak lanjut jika ada pelanggan yang menunggak pembayaran lebih dari 30 hari. Dan untuk pemeriksaan stock of name atau inspeksi yang kami lakukan juga, itu berdasarkan stok barang yang tercatat di laporan perusahaan yang sudah ada cukup baik, tetapi masih ada beberapa perbedaan jumlah pada beberapa item seperti yang kami temukan, yaitu pada model B yang terdapat di fisik hanya 48 unit dibandingkan 50 unit yang terdapat dalam laporan keuangan.
Baik, terima kasih untuk masukannya. Itu masukan yang sangat baik, Ibu. Dan monitoring pelanggan memang masih menjadi tantangan bagi kami. Benar, dan kami juga mendokumentasikan penjelasan terkait selisih tersebut, di mana kemungkinan besar itu selisih terjadi akibat barang yang dikembalikan ke supplier atau kerusakan yang belum tercatat dalam laporan keuangan. Namun, hal ini tetap perlu menjadi perhatian untuk kami untuk memastikan tidak ada kesalahan pencatatan atau potensi kehilangan stok di masa depan. Baik Ibu, untuk itu kami juga merekomendasikan terhadap hasil wawancara kemarin dan juga interaksi yang kami lakukan itu pelatihan berkala untuk tim penagihan agar mereka dapat lebih tanggap dalam menangani penunggakan serta dapat mengenali potensi masalah pembayaran lebih awal. Dan untuk rekomendasi lainnya terhadap infeksi, yang pertama yaitu pada peningkatan sistem pencatatan. Kami menyarankan penggunaan sistem manajemen persediaan berbasis teknologi seperti software inventory untuk mempermudah pencatatan keluar masuk barang secara real time. Dan yang kedua terhadap inspeksi rutin. Lakukan stock outcome secara berkala. Contohnya itu setiap bulan atau setiap kuartal Ibu bisa melakukan itu secara rutin untuk meminimalkan risiko selisih yang tidak terdeteksi dalam jangka waktu yang lama. Dan yang ketiga terhadap pelatihan karyawan Ibu. Ibu bisa melakukan pelatihan rutin terhadap prosedur pencatatan barang serta penanganan stok yang rusak ataupun dikembalikan. Dan yang terakhir itu dalam dokumentasi terhadap barang rusak atau yang dikembalikan. Ibu bisa melakukan prosedur khusus untuk mencatat barang yang rusak ataupun dikembalikan dengan detail, termasuk dokumen pendukung seperti foto ataupun laporan kerusakannya. Baik Ibu, saya sangat setuju. Kami akan membawa rekomendasi ini ke rapat manajemen untuk membahas implementasinya. Terima kasih atas kerja keras tim Anda. Kami akan segera mempelajari laporan ini dan memulai menerapkan rekomendasi yang telah Ibu berikan. Baik Ibu, kami juga sangat terbuka untuk memberikan panduan atau pelatihan tambahan jika diperlukan. Semoga langkah-langkah ini dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan Ibu. Dan untuk demikian, kami memberikan opini bahwa sistem pengendalian dari internal PT AC Hardware sendiri cukup memadai dengan beberapa area yang perlu ditingkatkan juga. Baik, tentu terima kasih. Kembali untuk Mbak, kami akan hubungi jika ada yang perlu kami diskusikan lebih lanjut lagi. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya dan sampai jumpa kembali. Terima kasih ya Mbak, hati-hati di jalan.